Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang dituliskan oleh Lakon Story dengan judul Terowongan Gaib Hutan Flora. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Susi. Perjalanan waktu itu bisa dibilang sebagai perjalanan yang tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain bisa dikatakan sangat mencekam, kami semua masih bisa dikatakan beruntung karena hanya disesatkan dan kembali dipulangkan. Andai saja waktu itu Tuhan berkehendak lain, mungkin hingga saat ini kami dan seluruh penumpang bus akan benar-benar menghilang dan tidak akan pernah kembali. Cerita ini berawal ketika aku hendak mengunjungi rumah saudaraku yang ada di Jawa Timur. Karena saat itu aku masih berada di luar kota. Tentu saja saat itu adalah saat-saat yang benar-benar sangat menantikan. Karena selain aku sudah lama tidak berjumpa dengan saudaraku. Waktu itu aku memang hendak dijodohkan dengan salah satu rekan saudaraku yang memang sudah pernah dibicarakan sebelumnya denganku. Dan setelah hari yang sudah aku nanti-nantikan telah tiba, akhirnya hari itu pun aku berangkat menuju Jawa Timur dengan menaiki bus pahala kencana. Selama perjalanan, waktu kuhabiskan dengan beristirahat. Hal itu memang sengaja aku lakukan karena aku ingin terlihat segar ketika berjumpa dengan saudaraku di keesokan hari. Namun sayangnya di tengah-tengah aku tertidur lelap. Aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Waktu itu di dalam mimpiku, aku seolah berada di tengah-tengah keramaian perkampungan kuno dengan pemandangan yang sangat aneh. Semua wajah orang yang ada di sekitarku saat itu terlihat pucat dengan tidak ada satupun yang menghiraukanku. Dan tidak berhenti di situ saja, aku pun juga melihat pakaian yang dikenakan orang-orang tersebut masih sangatlah tradisional. Melihat hal itu, tentu saja aku sangat kebingungan. Namun akhirnya aku menghampiri salah satu orang yang terlihat duduk tidak jauh dariku, yang dengan anggunnya mengenakan kebaya lengkap dengan selendang tipis yang digelantungkan di pundaknya. Bu, ucapku sopan. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, ibu tersebut tiba-tiba berlari seolah melihat sesuatu yang ada di belakangku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut dan
Tentu saja aku langsung menoleh ke arah belakang tubuhku agar aku dapat melihat apa yang ibu tersebut lihat. Dan setelah aku menoleh ke belakang, tiba-tiba aku melihat sesosok lelaki tua yang tidak mengenakan pakaian dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kulihat wajah lelaki tua tersebut terlihat terkelupas tidak karuan. Badannya keriput dengan seperempat kepalanya berlubang. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika berteriak dengan sekuat tenaga, ditambah suasana ramai orang yang sebelumnya kulihat. Waktu itu tiba-tiba berubah menjadi gelap. Namun akhirnya aku pun bersyukur karena semua yang kulihat hanyalah mimpi buruk. Ya, aku memang terbangun karena bus yang kutumpangi membunyikan klakson berkali-kali karena sepertinya ada kendaraan yang menghalangi laju kendaraan ini. Alhamdulillah, cuma mimpi, ucapku dalam hati sambil melihat ke kanan dan ke kiri yang ternyata aku masih berada di dalam bus yang saat itu tiba-tiba berjalan pelan. Tapi sayangnya ketika aku menoleh ke kanan dan ke kiri, aku melihat keadaan di luar bus sangatlah gelap gulita. Ditambah saat itu sepertinya bus yang aku tumpangi sampai di tengah-tengah hutan belantara yang minim dengan cahaya. Dan tidak berhenti di situ saja, saat itu aku juga melihat seluruh penumpang yang ada di dalam bus ini sedang tertidur lelap dengan diiringi suara bus yang terus-terusan membunyikan klaksonnya. Melihat semua itu, tentu saja aku seketika berdiri dan melihat ke arah depan yang ternyata di dalam bus yang aku tumpangi ada sebuah kendaraan besar yang sedang berhenti. Oh, macet. Kirain ada apa? Pikirku dalam hati. Namun, ketika aku kembali duduk di tempat dudukku, aku tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang aneh di dalam bus ini. Suhu di dalam bus ini itu tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika aku mengarahkan pandanganku keluar jendela, malam itu aku mendengar suara banyak orang yang entah dari mana asalnya. Suaranya kok seperti di tengah-tengah keramaian ya. Padahal ini kan hutan. Ucapku dalam hati sambil melihat ke arah jam tanganku yang masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi karena aku mencoba tidak menghiraukan suaranya, akhirnya aku pun kembali memejamkan mata sambil menata jaketku
karena saat itu aku benar-benar merasa sangat dingin, tidak seperti biasanya. Namun sayangnya belum sempat aku memejamkan mata, tiba-tiba aku diajak bicara oleh wanita yang ada di sampingku yang sebelumnya tertidur pulas. "Jangan tidur, Mbak," ucapnya. Aku tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, Mbak." "Habis?" "Dingin banget," jawabku sopan. "Berdoa aja, Mbak. Semoga kita selamat," sahutnya. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan langsung menatap wanita itu yang sejak awal memang tertidur tepat di sampingku tersebut. "Maksudnya?" tanyaku. "Coba deh Mbak lihat keluar," jawabnya sambil menunjuk ke arah luar jendela yang sebelumnya memang ku tahu hanya ada pepohonan jati yang rimbun. Dan benar, setelah ku toleh ke arah luar jendela, waktu itu aku tiba-tiba melihat keramaian perkampungan yang sepertinya sama dengan keramaian yang kulihat dalam mimpiku sebelumnya. Waktu itu dari dalam bus, di luar aku melihat ada beberapa orang yang menggendong anak kecil. Ada juga yang sedang memikul kayu bakar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hingga saat ini, aku pun masih ingat dengan sangat jelas. Suasana waktu itu benar-benar terlihat aneh. Di tengah-tengah tahun yang sudah modern seperti ini, masih ada perkampungan dengan masyarakat yang berpakaian tradisional seperti itu, pikirku. Sayangnya, belum selesai aku melihat semua itu, tiba-tiba mesin bus yang aku tumpangi tersebut mendadak mati dengan diiringi wanita yang sebelumnya ada di sampingku tersebut tiba-tiba berjalan pergi ke arah depan sambil tersenyum lembut ke arahku. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun kembali memperhatikan ke arah luar bus sembari melihat aktivitas orang-orang yang ada di perkampungan tersebut. Dan selang beberapa lama kemudian, pandanganku teralihkan dengan seluruh penumpang yang ada di bus. Tiba-tiba, gemuruh tidak karuan. Semuanya terlihat kebingungan serta ketakutan karena ternyata menurut Bapak Karnet, bus yang aku tumpangi saat itu telah tersesat. Karena perasaanku yang sudah sangat tidak enak, akhirnya aku pun langsung berdiri dan keluar melalui pintu belakang bus ini agar aku segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun anehnya,
Ketika aku turun dari bus tersebut, aku melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Benar sekali, saat itu aku tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan belantara. Loh, kok kok di tengah hutan? Jalan rayanya mana? Ucapku kaget. Waktu itu jantungku seketika berdetak kencang. Tubuhku gemetar dan pikiranku yang sudah sangat ketakutan tidak karuan. Ditambah saat itu aku juga tidak lagi melihat perkampungan yang sebelumnya kulihat dari dalam bus. Hal itulah yang akhirnya membuat aku berpikir jika bus yang aku tumpangi telah masuk dalam dimensi lain dan ini. Bahkan bukan hanya bus yang aku tumpangi saja. Saat itu kendaraan besar yang sebelumnya sempat kulihat ada di depan bus pagi itu juga ikut tersesat bersama kami. Tentu saja hal itu tidak bisa dijelaskan secara logika karena selain tidak adanya jalan raya, bus yang aku tumpangi tersebut berukuran sangatlah besar. Itulah yang akhirnya membuat aku beranggapan jika ini semua adalah ulah makhluk halus. Dan setelah aku puas melihat-lihat sekitar, akhirnya aku pun bergabung bersama penumpang lain untuk berkumpul agar kami semua tetap aman. Dalam kesempatan waktu itu, aku mencoba mencari wanita yang sebelumnya duduk bersamaku. Karena menurutku dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena seingatku, waktu itu di dalam bus, dia sepertinya juga melihat perkampungan yang saat itu aku lihat. Namun sayangnya, setelah aku mencari kesana kemari, aku tidak berhasil menjumpai wanita tersebut. Bahkan, aku juga sempat bertanya dan menceritakan tentang ciri-ciri wanita yang kumaksud. Tidak ada satupun dari penumpang bus yang mengaku melihat wanita yang memiliki ciri-ciri yang aku sebutkan tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun memilih untuk kembali masuk ke dalam bus. Karena selain sambil menunggu bantuan tiba, suhu di hutan tersebut memang benar-benar sangatlah dingin. Daripada di luar dingin, mending aku masuk ke dalam bus sampai bantuan tiba, pikirku. Ketika menunggu di dalam bus, tentu saja aku kembali memandang keluar jendela sambil terus-terusan memikirkan kenapa semua ini bisa terjadi. Dan anehnya, ketika pandanganku fokus ke salah satu pohon yang terletak agak jauh dari bus ini, tiba-tiba aku melihat adanya wanita yang sedari tadi ku cari-cari. Wanita tersebut terlihat berjalan pelan ke arah samping dengan tidak sekalipun menoleh ke arah bus ini. Dan yang paling membuatku terkejut adalah pakaian yang dikenakan wanita tersebut sama persis dengan pakaian yang dikenakan oleh ibu-ibu warga perkampungan yang sebelumnya kulihat dari dalam bus. Melihat hal itu, tentu saja
Aku seketika meyakini jika wanita tersebut adalah makhluk halus penunggu hutan ini. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun malingkan pandanganku dan memilih untuk tidak menceritakan apa yang kulihat kepada siapapun. Karena aku berpikir saat itu bukanlah saat yang tepat jika aku menceritakan semuanya kepada orang lain. Dan dengan tetap menyimpan semua itu, akhirnya aku pun berdoa sebisanya agar aku dan seluruh penumpang bisa keluar dari hutan ini dengan keadaan yang selamat. Akhir cerita, setelah beberapa jam kami menunggu, pihak berwenang pun datang untuk melakukan evakuasi yang tentu saja dengan perasaan yang sangat kebingungan, tidak karuan. Kok bisa bus sebesar ini sampai di tengah-tengah hutan seperti ini tanpa adanya jejak ban ataupun lecet di bodi bus? Padahal kayu di sini kan besar-besar. Pertanyaan seperti itu pun terus menjadi tanda tanya besar seiring kenyataan yang terjadi memang sangat tidak masuk di akal. Dan siang itu pun kami berhasil dievakuasi dan berita tentang kejadian ini pun terdengar hingga kemana-mana. Hingga cerita ini ditulis, kejadian tersebut masih sangat teringat jelas di kepalaku dan menjadi pengalaman tersendiri bagiku yang mungkin akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. Bagaimana kronologis perjalanannya hingga apa yang sebenarnya terjadi sudah kami sampaikan secara singkat. Bus tersebut ditemukan di hutan jati yang berada di kawasan hutan Blora. Dan jika kita membicarakan hutan Blora, tentu saja bukan hanya bus pahala kencana ini saja yang pernah mengalami kejadian tidak masuk di akal. Namun ada juga bus-bus lain yang ternyata juga pernah mengalami kejadian yang sama. Bagaimanakah kejadiannya dan hal mistis apa yang pernah terjadi di sana? Apakah memang benar-benar ada terowongan gaib? Terlepas dari itu semua, hendaknya kita selalu berdoa ketika kita hendak melakukan perjalanan, karena tidak hanya di Blora, dimanapun kita berada, pasti ada tempat yang mungkin akan bisa membawa kita ke dalam dunia mereka. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.